pakai masker, bernapas susah, sedikit menderita, ya. Tetapi jika dibandingkan dengan penderitaan Yesus di kayu salib, kita sudah membaca kronologisnya tadi, tidak ada apa-apanya kalau hanya bernapas susah, kalau pakai masker toh demi kebaikan kita. Jadi saya minta Bapak Ibu tetap pakai maskernya. Kan saya dari sini saya tahu ada yang kalau nggak ada yang pakai masker harus dipakai ya. Karena tidak seberapa penderitaan itu ya, dipakai ya Bapak Ibu ya. Ini penting kenapa? Untuk kebaikan kita, dan kita bersyukur kalau gereja kita masih tetap aman terkendali karena ketaatan Bapak Ibu, karena juga ada teman-teman kami pendeta juga yang kena, ya keluarga juga jemaat, dari jemaat atau dari pendetanya seperti itu ya, sehingga mereka harus beberapa kali tidak mengadakan ibadah di dalam gereja. Nah, kita bersyukur dan mari kita pertahankan. Kalaupun hari ini begitu ketat kita buat, karena menjaga saja bukan, oh ini gereja Sinan kok mau ibadahnya kok dipersulit, bukan, tetapi untuk kebaikan. Bahkan jika jemaat pun banyak yang sangat rindu beribadah di Jumat Agung ini, kita siap pelayan Tuhan 4 kali, siap mengadakannya demi kebaikan kita semua. Jadi jangan berprasangka buruk bahwa kok dipersulit ya, padahal ini kan mau memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur ada tantangan, ada pergumulan yang harus kita hadapi. Ya, tetapi dalam perjalanan hidup kita, satu hal yang harus kita syukuri, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya dikasihi Tuhan, disertai Tuhan, dan terlebih diberikan keselamatan kepada kita. Nah, untuk sebuah keselamatan, untuk sesuatu yang sangat dinantikan oleh setiap umat manusia, untuk sebuah hidup yang kekal, ada harga yang harus dibayar, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib. Tema kita hari ini adalah sungguh orang ini adalah orang benar. Tadi sudah kita baca kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan, ini bukan orang Yahudi, kepala pasukan ini orang Rom, orang yang tidak menyembah Allah, ya, bukan pengikut Tuhan dia, ya. Tetapi ketika melihat peristiwa itu, setelah Yesus disiksa, ya, kemudian diarak, dipukuli dan seterusnya, penderitaan yang luar biasa sampai di kayu salib itu, mengalami siksaan yang luar biasa. Nah, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ini bukan rekayasa. Ya, ini nggak ada suap. Ya, diberikan uang nanti tolong kamu ngomong ya bahwa orang itu, orang yang mati di kayu salib itu adalah orang benar. Tidak. Tetapi peristiwa yang terjadi, yang dia saksikan, yang disaksikan oleh kepala pasukan ini, ya, membuat dia melihat suatu hal yang luar biasa, yaitu kemuliaan Allah, dan dia tahu siapa sebenarnya yang digantung itu, siapa yang disalibkan itu, siapa yang dipaku itu, siapa dia yang darahnya tercurah itu. Ternyata sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh orang ini adalah orang benar. Orang benar ini telah mati untuk orang yang tidak benar, supaya membenarkan orang yang tidak benar. Siapa orang yang tidak benar? Semua manusia. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar di dalam diri manusia ini sehingga dia berkata, Tuhan, aku layak di hadapan-Mu, aku orang benar. Tidak seorang pun. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut, kematian yang abadi. Ya, akibat perbuatan manusia.
Ya dosa yang dilakukan oleh manusia, kejahatan yang dilakukan oleh manusia akan membawa dia kepada kematian, neraka. Tetapi orang benar itu mati di kayu salib untuk membenarkan manusia yang tidak benar ini. Dan oleh darah Yesus, ketidakbenaran kita yang percaya kepada Dia dihapuskan, disucikan, dikuduskan kita. Tadinya kita adalah orang-orang yang tidak benar. Oleh kematian orang benar ini, kita dibenarkan. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, saudara sudah dibenarkan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau orang benar itu. Kalau ada yang ragu-ragu, tanya dia, yang benar. Wow, kita ini orang benar, dan untuk membenarkan kita ada orang benar satu-satunya, tidak ada yang lain, hanya Dia. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus, hanya kematian orang benar itu yang bisa membenarkan orang yang tidak benar. Apa yang terjadi di kayu salib? Beberapa bagian mau kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama yang sangat menarik, rupanya di salib itu ada pengampunan, ada pengampunan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang benar itu disiksa. Orang benar itu dianiaya. Orang benar itu dilukai. Orang benar itu diperlakukan ya sangat-sangat luar biasa, menyedihkan, menyeramkan, menakutkan. Tetapi orang benar itu di kayu salib itu memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang memperlakukannya dengan tidak baik. Dalam bagian lain dikatakan, ya orang-orang yang menganiaya Dia, orang-orang ini berpikir bahwa tindakan benarlah menganiaya Yesus. Padahal untuk dosa-dosa manusia inilah Yesus mati di kayu salib. Kira-kira begini Bapak Ibu, saya membantu Bapak Ibu, saya menolong Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu justru menghancurkan hidup saya, menganiaya saya, membicarakan saya dengan hal-hal yang negatif di luar sana. Sangat ironis sekali. Kemudian saudara merasa bangga, merasa senang telah menyakiti hatiku. Tetapi aku sudah berjuang untuk menolong Bapak Ibu dan saudara. Kira-kira gambaran seperti itu. Orang-orang merasa berjasa, merasa hebat, menganiaya Yesus. Bahkan perkataan-perkataannya luar biasa. Wah, ini raja orang Yahudi. Selamatkan engkau, baru kami selamatkan. Oh, engkau yang membuat mujizat. Kau mati seperti itu. Tak berdaya, mengecewakan. Jagoannya mana? Kehebatanmu mana? Padahal yang disalibkan itu sedang melihat orang-orang yang menuduh Dia dengan cara yang tidak benar itu sedang mengampuni, mengasihi. Tetapi sebaliknya orang-orang itu menghujat Dia, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tetapi di kayu salib itu Bapak Ibu ada pengampunan. Saudara dan saya, tanpa salib tidak ada pengampunan untuk dosa-dosa kita. Tanpa salib tidak ada kekuatan seorang pun manusia di muka bumi ini yang bisa membenarkan dirinya, melepaskan dirinya dari dosa-dosanya. Tidak bisa, hanya melalui salib itu, hanya melalui orang benar itu, orang benar yang mati di kayu salib itu. Tanpa kematian orang benar ini, tak seorang pun manusia yang bisa dibenarkan di hadapan Allah. Tidak ada. Tidak ada. Cara apa? Cara apapun tidak ada. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Kenapa saya katakan tidak ada cara? Bukankah Yesus ke Taman Getsemani berdoa dan berkata, ya Bapa, kalau boleh biar cawan ini berlalu. Kalau ada cara lain Bapa,
Cara lain saja. Jangan cara yang mengerikan ini Bapak. Tetapi Yesus mengerti kehendak Bapa. Harus melalui cawan pahit itu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada cara lain untuk membenarkan orang yang tidak benar. Kematian orang benar di kayu salib. Di situ ada pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang kita lakukan ketidakbenaran di luar kesadaran kita. Ya, kita kehilangan kontrol, kita marahnya luar biasa. Kita bisa melakukan kejahatan yang luar biasa. Sepertinya ada yang mempengaruhi kita untuk melakukan hal yang jahat. Kita tidak datang kepada Tuhan. Tetapi kemudian setelah kita lakukan hal yang jahat, sesungguhnya kasih Tuhan tetap berlaku buat kita orang-orang yang sudah percaya ini. Maka Roh Kudus menginsapkan kita bahwa kita sudah berdosa. Kemudian kita harus ikuti dengan tindakan pertobatan. Bapa, ampuni aku. Aku sudah berdosa. Dan manakala ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita pun harus mencontoh doa daripada Yesus Kristus di kayu salib itu. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu siap mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Amin. Amin. Saya pikir sesuatu yang sia-sia tiap-tiap tahun kita merayakan perayaan Jumat Agung, membacakan ayat ini, tetapi hati kita begitu keras sehingga tidak mau mengampuni saudara kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Ironis sekali. Apalah artinya? Kita nikmati pujian penyembahan yang luar biasa, tetapi ketika kita ingat ada seseorang yang melukai hati kita, kita bilang, awas Pak. Kemudian kita dengar, dia mengalami kecelakaan. Syukurlah. Enggak boleh. Harus kita bilang, aduh Tuhan tolong. Supaya dia bertobat sebelum Tuhan panggil. Amin. Amin. Siap mengampuni? Kita bisa mengampuni karena memang Tuhan sudah mengampuni kita. Yesus mengampuni kita. Di kayu salib itu ada pengampunan. Dilepaskannya pengampunan. Dia tahu manusia yang memang sudah jatuh dalam dosa. Kedagingan kita yang seringkali mau menyeret kita untuk hidup di dalam dosa. Tetapi doa Yesus di kayu salib itu, ketika dia melihat orang-orang yang menganiaya dia, melukai dia, menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang palsu itu, tidak ada kebencian dari Yesus, tidak ada kemarahan di dalam diri Yesus. Kasihnya tetap mengalir. Kasihnya tetap mengalir. Dan dia memberikan pengampunan. Bahkan berdoa supaya Bapa mengampuni mereka yang melakukan kejahatan itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang benar mati untuk orang yang tidak benar. Yesus orang benar mati di kayu salib yang menjadi jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya. Peristiwa di Jumat Agung itu ada sesuatu yang sangat indah dialami oleh seorang penjahat. Saya mau berkata, orang ini adalah orang yang paling bahagia. Di dalam perjalanan hidupnya penuh dengan kejahatan. Dan selayaknya lah dia disalibkan. Tetapi dia sadar, detik-detik terakhir hidupnya, dia datang kepada Yesus. Dia menyerahkan hidup kepada Yesus. Dan hari itu juga dia mendapatkan jaminan daripada Yesus. Bahwa hari itu sang penjahat yang bertobat itu mendapatkan tempat yang damai, yang indah. Satu tempat bersama-sama dengan Yesus. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga
engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena memang tidak ada harapan lagi untuk hidup bagi dia. Orang yang digantung itu tradisi orang Yahudi, berarti orang itu penjahat kelas kakap. Coba kita bayangkan, orang benar Yesus disamakan dengan penjahat kelas kakap. Demi mengasihi, mengampuni, menyelamatkan umat manusia, Yesus yang menerima itu semua melakukannya. Sang penjahat dikatakan ada di sebelah kiri dan kanan. Tetapi yang satu tidak bertobat. Sudah mau mati tidak bertobat. Ironis sekali ya. Ada orang berkata begini, oh saya masih sehat, jangan bertobat. Nanti kalau udah mau mati, udah mau ngap. Oh ya, saya percaya kepadamu Yesus. Mungkin kita berkata seperti itu, tapi bisa saja sudah mau mati tetap sulit menyebut nama Yesus. Ya. Halo Bapak Ibu, belum mau mati kan? Oh iya Pak Pendeta, saya belum mau mati, nantilah bertobat. Saya mau ingatkan, jangan katakan seperti itu. Kemarin saya buka Facebook, aduh banyak sekali orang meninggal. Saya banyak menulis turut berduka cita. Kematian kita tidak tahu kapan. Yang terpenting dari kita, apapun kita mati, yakinkan dulu kalau Yesus nanti datang kedua kali, adakah kita yang dipanggil nama kita enggak? Dijemputkah kita? Terangkatkah kita? Ya, apakah kita akan bersama-sama dengan Dia? Pastikan selagi kita hidup. Dan orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Adakah Bapak Ibu percaya kepada Yesus? Amin. Hari ini, jika hari ini pun terjadi gempa yang luar biasa, kita mati bersama-sama, kita masuk surga. Amin. Atau masih mikir yang lain? Siap mati? Siap mati? Oh puji Tuhan. Jangan kata ya mati aja Pak Pendeta, saya ini udah stres hidup saya. Bukan itu. Mati karena memang sungguh percaya kepada Tuhan. Ada orang yang sudah stres menghadapi pergumulan sekarang. Ya, akhirnya udah kalau hidup gini mati aja deh, yang penting masuk surga. Saya nggak jamin itu masuk surga. Dia hanya kecewa dalam hidup kemudian mati saja karena tidak mampu menghadapi perjalanan hidup yang berat. Bukan seperti itu. Tapi kita siap mati karena mengenal siapa Yesus. Saudara coba bayangkan, sang penjahat yang hidupnya jauh dari Tuhan melakukan kejahatan yang luar biasa. Sampai pemerintah menetapkan dia untuk digantung, untuk disalibkan. Ini penjahat kelas kakap. Ini bukan penjahat kaleng-kaleng. Ini penjahat yang luar biasa, melakukan hal yang jahat. Tetapi dia pernah mengenal Yesus. Dia pernah mendengar tentang Yesus. Dia tahu, saudara perhatikan, bahkan dia tahu kalau Yesus nanti akan datang kedua kali. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila Kau datang sebagai Raja. Saat ini banyak orang yang hidup dalam kejahatan, tapi saya percaya tidak sia-sia ketika ada orang berbicara tentang Yesus. Tidak sia-sia ada orang berkhotbah tentang Yesus. Tidak sia-sia ada orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ketika di penghujung nyawa dari orang-orang yang jahat ini, dia ingat, oh ya saya pernah ingat tentang Yesus. Orang benar itu mati untuk orang yang tidak benar. Bisa saja detik-detik terakhir dia menyerahkan hidupnya. Yesus, ingat akan aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Tapi jangan sampai menunggu detik-detik terakhir baru kita bertobat. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan sampai detik-detik terakhir bertobat. Ayo. Jadi kapan mulai bertobat? Hari ini. Coba lihat kiri kanan dan katakan hari ini. Kalau ada sedikit yang kira susah sekali hari ini, susah sekali bertobat. Didoakan nggak bertobat. Hari ini penjahat itu bertobat. Ingat akan daku. Ada kepastian yang Yesus berikan. Menarik sekali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di salib itu ada jaminan hidup kekal.
Kita tidak harus langsung mati setelah percaya, enggak. Tetapi kematian bukan sesuatu yang menakutkan kita lagi, karena di kayu salib itu ada jaminan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, orang benar itu mati di kayu salib. Ternyata ada penyerahan nyawa sebagai kurban yang sempurna. Ayat 44. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini salah satu peristiwa yang membuat kepala pasukan tadi berkata, sungguh ia ini orang benar. Terjemahan lain dikatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah yang hidup. Orang ini orang benar. Peristiwanya dahsyat. Ya. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Kira-kira begini, tabir bait suci, ini gereja, bait suci katakan, ini ruang Maha Kudus, di sini ada tirai. Jadi tidak boleh sembarangan masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk orang tanpa kekudusan mati. Nah Bapak Ibu, ruang kudus. Sebelum Bapak Ibu masuk harus ada korban di depan sana. Di pintu gerbang itu harus saudara korbankan, harus ada darah. Ya, jadi ada pemisah antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Tidak boleh sembarangan orang masuk untuk menghadap Allah. Tetapi ketika Yesus disalibkan, tabir bait suci terbelah dua, tirai tadi tabir terbelah dua, robek, terbuka, yang artinya tidak ada lagi pemisah. Umat bisa datang kepada Tuhan, langsung datang berdoa, menyembah Dia, memuliakan Dia. Langsung bisa meminta sesuatu kepada Dia, berhubungan karib dengan Dia tanpa ada pembatas. Sebab apa? Darah Yesus telah tertumpah untuk melayakkan saudara dan saya menghadap Allah. Ingat dalam perjanjian lama, tidak boleh seseorang masuk bait suci tanpa ada kurban. Dan itu terus menerus dilakukan. Setiap kali berhadapan atau menghadap Allah, setiap kali beribadah harus ada korban. Karena korban itu tidak sempurna. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, Dialah kurban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Yesus tidak akan datang ke dunia untuk kemudian mati di kayu salib mengampuni segala dosa manusia. Tidak. Sudah terjadi sekali untuk selama-lamanya. Tabir bait suci terbelah dua. Saudara dan saya bisa leluasa datang kepada Tuhan, bergaul karib dengan Allah. Saudara dapat kapan saja, di mana saja menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia tanpa harus dipisahkan oleh tirai itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Yesus mati bukan karena keadaan terpaksa. Ya, bukan korban keadaan. Ya, bukan. Tetapi Yesus mati karena Dia tahu kehendak Bapa. Dan untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Kasih Bapa yang luar biasa. Menyerahkan putranya yang tunggal. Dan sang putra, yaitu Yesus, orang benar ini, mengerti hal itu. Dan Dia mengasihi saudara dan saya. Mengasihi umat manusia. Dan Dia relakan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan Bapa. Selesai. Dan diberkati, sudah selesai. Tugas itu sudah selesai. Tidak ada cara lain untuk membereskan dosa-dosa manusia. Hanya dengan cara di kayu salib itu. Dan orang yang percaya kepada orang benar yang disalibkan itulah, orang yang percaya kepada Dialah yang mengalami kehidupan yang kekal, yang mengalami keselamatan, yang dosanya diampuni. Bapak Ibu percaya kepada Yesus? Amin. Bapak Ibu percaya kepada orang benar yang hari ini kita peringati Dia disalibkan?
Bapak Ibu percaya? Dosamu sudah diampuni. Hanya itu caranya. Bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang mendengarkan kebenaran firman ini di rumah atau melalui Facebook. Ini kesempatan yang indah. Seperti penjahat yang mengerti situasinya, di mana dia akan meninggalkan dunia ini. Tetapi satu penting yang dia lakukan, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur kematian orang benar ini untuk kita orang yang tidak benar, supaya kita menjadi orang benar, dibenarkan oleh Dia orang benar itu. Pertama, sungguh pengampunan dari Tuhan berlaku atas kita. Amin. Sebesar apapun dosa kita, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Ingat, di kayu salib itulah jaminan hidup kekal bagi saudara dan saya. Tanpa salib itu, tanpa orang benar yang tergantung di salib itu, saudara dan saya tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, tidak akan masuk dalam kemuliaan Tuhan, tidak akan masuk surga. Tetapi oleh karena orang benar yang mati di kayu salib itu, kita diberikan jaminan bahwa satu kepastian, hari ini seperti dia berkata kepada penjahat ini, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, tidak ada cara lain. Cara lain adalah hanya dengan menyerahkan nyawanya. Nah, Yesus menyerahkan nyawanya untuk pengampunan segala dosa umat manusia. Dan Yesus sudah mati untuk kita. Dari kita anak-anaknya, anak-anak Tuhan, orang percaya, tetaplah setia, percaya